Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu kembali dengan Bu Ari Ida. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi biologi KD 3.4, yaitu jaringan hewan. Oke, insya Allah sudah siap ya. Kita masuk yang pertama dulu. Jaringan hewan seperti halnya pada tumbuhan itu juga terdiri atas dua macam jaringan utama penyusunnya. Yang pertama, jaringan embrional. Yang kedua, jaringan dewasa. Jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Jaringan embrional kalau pada hewan contohnya adalah embrio. Embrio itu awalnya itu berasal dari sperma. Sperma membuahi ovum, terbentuk zigot. Zigot membelah berkali-kali, membentuk morula. Morula nanti menjadi blastula, sampai akhirnya menjadi gastrula dan terjadi diferensiasi dan terbentuklah embrio, gitu ya. Untuk jaringan dewasa itu terdiri atas 4 macam jaringan. Ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Atau kalau kita singkat itu adalah EPIOS, epitel, ikat, otot, saraf. Oke, kita akan mulai membahas jaringan dewasa satu persatu. Kita mulai. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel itu terdiri atas 2 macam jaringan, yaitu berdasarkan fungsi dan berdasarkan bentuk. Gitu ya. Jadi epitel ini nanti kita bedakan 2, ada berdasarkan fungsinya dan berdasarkan bentuknya. Epitel itu apa toh Bu? Epitel itu sama seperti dulu di tumbuhan epidermis, maka fungsinya memang adalah utama untuk pelindung. Berdasarkan fungsinya, epitel kita bedakan 2, ada epitel penutup yang memang menutupi permukaan dalam dan luar suatu organ, dan ada epitel kelenjar. Kalau epitel kelenjar dia nanti menghasilkan sekret. Ada kelenjar eksokrin yang menghasilkan enzim dan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon. Untuk berdasarkan bentuknya, nanti epitel ada 4 bentuk utama. Yang pertama, epitel pipih. Epitel pipih nanti dibedakan 2, pipih selapis dan pipih berlapis. Epitel tidak hanya sebagai pelindung. Nah, epitel pipih ini nanti dia juga sebagai difusi, pertukaran gas terdapat pada alveolus paru-paru. Juga untuk filtrasi pada korteks ginjal. Untuk epitel pipih berlapis itu terdapat di rongga-rongga, rongga mulut, rongga vagina, esofagus, rongga hidung, gitu ya. Nah, karena dia berlapis, jadi nanti tolong diingat juga sebagai catatan, kalau dia berlapis, biasanya memang berfungsi sebagai proteksi atau pelindung. Yang kedua, epitel kubus. Kubus juga sama, dibedakan 2. Ada selapis dan ada berlapis. Kalau yang selapis, dia contohnya ada pada lensa mata untuk absorpsi, ya, cahaya, nerima cahaya nanti. Kalau yang berlapis, itu ada di kelenjar keringat untuk ekskresi. Lalu yang ketiga, epitel silindris. Epitel silindris kita bedakan 3. Ada selapis, ada berlapis, dan ada silindris bersilia. Epitel silindris selapis contohnya pada lambung dan usus, ya. Organ lambung usus itu nanti permukaannya itu ada dilindungi oleh epitel silindris selapis. Selain pelindung, dia juga untuk absorpsi, menyerap sari-sari makanan di usus, dan juga sekresi, menghasilkan enzim serta hormon, gitu ya. Lalu yang ketiga, epitel silindris bersilia itu ada di trakea. Dia untuk filtrasi, menyaring kotoran yang masuk bersama dengan udara. Lalu yang keempat, epitel transisional. Dia disebut transisional karena memang terdiri atas beberapa jenis sel. Ada kubus, ada silindris, gitu ya. Dan dia bisa berubah bentuk. Dia terdapat pada kantong kemih. Oke. Ini contoh-contoh gambar epitelnya, pipih selapis, pipih berlapis, kubus selapis, kubus berlapis.
ada silindris, dan ada transisional. Oke, untuk jaringan epitel insya Allah bisa difahami ya. Kita masuk ke jaringan yang kedua, yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat, dia punya fungsi mengikat, menghubungkan gitu ya, satu jaringan dengan jaringan lainnya. Jaringan ikat terdiri atas sel-sel jaringan ikat, contohnya ada sel darah, sel lemak, sel emas gitu ya. Nah, dan lain-lain di situ. Dan juga ada matriks ya, atau cairan yang terdiri atas serabut-serabut. Lalu jaringan ikat terdiri atas dua macam jaringan. Ada jaringan ikat biasa yang terdiri atas jaringan ikat longgar dan ikat padat, dan ada jaringan ikat khusus. Untuk jaringan ikat longgar, berarti dia serabut-serabutnya itu longgar. Dia membungkus pembuluh darah contohnya. Sedangkan ikat padat biasanya dia berwarna putih, ya, ini serabutnya padat. Dia contohnya terdapat di ligamen, yaitu penghubung antar tulang, serta tendon yang menghubungkan antara tulang dengan otot. Untuk jaringan ikat khusus, kita bedakan nanti ada 5 di situ ya. Yang pertama kartilago atau tulang rawan. Kartilago itu terdiri atas sel-sel tulang rawan, kondrosit, lalu ada serabut kolagen ya, dia kaya akan serabut kolagen dan sedikit ya kalsium karbonat gitu ya. Nah, kartilago nanti kita bedakan 3 berdasarkan warnanya ya, dan warna matriksnya ya. Ada hialin, matriksnya jernih kebiruan, contohnya ada pada trakea. Lalu nanti fibrosa, matriksnya gelap keruh, contohnya ada pada tulang punggung dan pinggang. Lalu ada lagi kartilago elastis, matriksnya kuning keruh ya, itu pada telinga contohnya. Lalu yang kedua adalah osteon. Osteon atau tulang keras berarti dia terdiri atas sel-sel osteosit, sel-sel tulang keras, sedikit kolagen dan kaya akan kristal kalsium karbonat. Osteon juga dibedakan dua, ada yang kompak dan ada yang spons. Kompak berarti keras, yang spons itu adalah berongga. Contoh yang berongga itu adalah pada tulang tengkorak ya, itu. Lalu yang ketiga, darah. Darah terdiri atas dua bagian, plasma darah atau cairan darah, dan sel-sel darah. Plasma berarti di situ 90%-nya air ya. Lalu untuk cairan sel darah ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit untuk mengikat oksigen CO2 dan CO. Dia berwarna merah karena ada hemoglobinnya. Lalu leukosit sel darah putih itu untuk membunuh kuman, untuk menghasilkan antibodi. Sedangkan keping-keping darah atau trombosit untuk proses pembekuan darah. Lalu yang keempat, jaringan limfu atau getah bening. Karena disebut getah bening, karena cairannya memang bening. Terdiri antara lain oleh protein dan juga lemak. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah jaringan lemak yang terdiri atas sel-sel lemak. Dia berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan juga untuk mengurangi ya keluarnya panas yang berlebihan, terutama ketika di musim dingin. Tuh. Oke, ini untuk contoh jaringannya. Ada jaringan ikat padat, ada areolar tisu ya, nah itu longgar, adiposa lemak, lalu ada tulang dan darah. Oke, kita masuk yang ketiga, jaringan otot. Jaringan otot dia punya fungsi sebagai alat gerak aktif, gitu ya. Dia yang akan menggerakkan rangka. Otot dibedakan 3, ada otot polos, ada otot lurik, dan ada otot jantung. Ini gambarnya ya. Untuk otot polos, dia bentuknya gelendong. Intinya satu di tengah. Lalu dia ini bekerjanya secara tidak sadar, tidak cepat lelah. Dia terdapat di organ-organ dalam, contohnya di lambung, usus. Sedangkan otot jantung, bisa kalian lihat di situ, jantung dan rangka punya kesamaan. Dia memiliki garis gelap terang. Ya, jadi dia lurik, sifatnya lurik. Tapi untuk otot jantung itu dia tidak sadar. Kalau lurik, dia sadar. Otot jantung silindris bercabang. Otot lurik silindris panjang. Itu ya.
Jantung ini hanya ada di jantung, dia bekerjanya tidak sadar, tidak cepat lelah. Kalau otot rangka, dia menempel pada tulang, atau yang kalian kenal dengan istilah daging, itu adalah otot lurik ya. Nah, dia cepat lelah dan bekerjanya secara sadar. Lalu jaringan yang keempat, itu adalah jaringan saraf. Jaringan saraf punya fungsi untuk menerima dan meneruskan rangsang. Jaringan saraf nanti terdiri atas sel-sel saraf ya, dari ujung rambut ke ujung kaki itu ya. Jadi satu sel saraf itu 3 bagian, dendrit, badan sel, akson. Dendrit menerima rangsang dari luar untuk dibawa ke badan sel. Dari badan sel, rangsang tadi dibawa ke neurit atau akson. Selanjutnya diteruskan ke ujung akson atau ke sel saraf lainnya. Bagian lain dari sel saraf ada inti sel, pusat pengatur. Ada selubung mielin, melindungi akson. Ada sel Schwann yang akan memberi nutrisi di sel saraf. Ada nodus Ranvier, yaitu bagian akson yang tidak dilindungi oleh mielin. Sedangkan sinapsis atau sinaps itu adalah celah di antara satu sel saraf dengan sel saraf lain. Kalau satu sel saraf dengan sel saraf lain nanti dipercepat hubungannya oleh sinapsis. Tapi kalau yang mempercepat jalannya rangsang dalam satu sel saraf nanti adalah nodus Ranvier, gitu ya. Oke, insya Allah bisa dipahami itu ya. Nah, jaringan pada hewan nanti juga akan membentuk organ. Jadi yang namanya organ itu nanti pasti tersusun atas jaringan-jaringan tadi. Contoh, organ mata. Organ mata berarti tersusun atas 4 jaringan utama tadi, epios, epitel, ikat, otot, saraf. Epitelnya kalau kita identifikasi di lensa mata contohnya ada epitel kubus lapis. Lalu jaringan ikatnya di mata ada darah ya. Nah, darah itu kan berarti kan ada pembuluh darah yang akan menyalurkan. Berarti nanti juga ada jaringan ikat longgar. Lalu untuk ototnya, matamu bisa berkedip-kedip gitu ya, kena debu langsung berkedip gitu ya, nggak kena debu juga bisa berkedip. Itu karena ada otot siliaris. Lalu nanti kamu bisa melihat benda di sekeliling kamu. Ada cahaya mengenai benda, terus kena matamu. Lalu diteruskan oleh saraf tadi ke otak ya. Nah, itu menggunakan juga jaringan saraf. Oke, insya Allah bisa dipahami ya tadi. Jadi jaringan hewan tadi ada 2 macam, ada embrional dan dewasa. Yang dewasa epios, epitel, ikat, otot, saraf. Nanti jaringan membentuk organ membentuk sistem organ membentuk suatu organisme. Oke, insya Allah bisa dipahami ya. Kita insya Allah ketemu lagi di bab selanjutnya. See you again. Kita insya Allah bertemu di sistem gerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.